Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Kurniawan. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang negara. Jadi istilah negara yang dikenal sekarang mulai timbul sudah sejak abad ke-15 di Eropa. Kata-kata atau istilah negara bila dengan bahasa asing adalah state, dalam bahasa Inggris. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi menurut para ahli juga ada beberapa pendapat, seperti contohnya pendapat dari Aristoteles. Negara ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Dan begitu juga pendapat dari Profesor Dr. Djoko Sutomo, SH. Negara ialah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama. Tinjauan tentang negara. Jadi unsur-unsur pembentukan atau berdirinya negara, unsur berdirinya suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Apa itu unsur konstitutif? Unsur konstitutif merupakan unsur pokok pembentukan negara yang mutlak harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara. Yang kedua, unsur deklaratif. Unsur deklaratif ialah pernyataan atau pengakuan dari negara lain. Apa wujud pengakuan dari negara lain? Pengakuan secara de facto. Pengakuan dari suatu negara terhadap negara lain yang baru berdiri secara de facto berarti pengakuan yang berdasarkan kenyataan bahwa suatu bangsa telah memenuhi syarat unsur konstitutif untuk berdirinya sebagai negara. Setelah pengakuan secara de facto, perlu juga pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure berarti pengakuan resmi secara hukum sesuai dengan kaidah hubungan internasional. Proses terjadinya negara. Terjadinya negara menurut teori primer dan sekunder. Teori primer teori yang membahas terjadinya negara mulai tahap awal. Tahap-tahap teori primer: persekutuan masyarakat atau genotype, kerajaan, negara nasional, negara demokrasi. Dan teori sekunder membicarakan tentang timbulnya negara baru yang dikaitkan dengan pengakuan dari negara lain, baik pengakuan secara de facto ataupun pengakuan secara de jure. Terjadinya negara berdasarkan kenyataan. Dalam kenyataan hidup, menurut sejarah terjadinya negara dapat terbentuk oleh fakta-fakta
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai, misalnya Liberia yang diduduki budak-budak negro yang dimerdekakan tahun 1847. Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya, terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871. Setelah itu, teori-teori terjadinya negara, yaitu teori kenyataan, yaitu teori yang menganggap bahwa sudah kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, negara itu dapat timbul. Teori ketuhanan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Kedaulatan negara berasal dari Tuhan yang dianugerahkan kepada raja. Yang kedua, teori perjanjian. Teori ini disebut juga dengan nama teori kontak sosial. Menurut teori ini terjadi suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan negara. Yang berikutnya, sifat hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Negara mempunyai sifat khusus, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Bentuk-bentuk kenegaraan. Negara kesatuan atau unitaris yaitu negara yang bersusun tunggal. Artinya, hanya ada satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu hukum dasar. Pengaturan suatu daerah dilakukan pemerintah pusat. Contohnya Indonesia. Negara serikat federasi yaitu negara yang bersusun jamak, artinya tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri. Kemudian mengadakan perjanjian untuk mewujudkan ikatan atau terbatas yang efektif guna membentuk suatu negara yang besar, federasi. Dan negara-negara tersebut menjadi negara bagian. Contohnya negara Malaysia. Nah, dan selanjutnya ada beberapa dan selanjutnya fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara secara umum melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan menegakkan keadilan. Tujuan negara. Tujuan tentang negara dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Plato. Negara dibentuk untuk melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan, baik kedudukan sebagai insan individu maupun sebagai insan sosial. Aristoteles. Negara bertujuan menyelenggarakan kehidupan yang dicitra-citrakan oleh warga negara. Roger Hasseltau. Tujuan negara adalah mengusahakan rakyatnya berkembang dan dapat mengembangkan daya cipta sebebas mungkin. Nah, contoh negara Indonesia. Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa itu. Yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu. Sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya, seperti bahasa, adat, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.